majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, generasi Robani dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah kita. Kita permohon juga salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV, juga ikhwah yang sudah berkesempatan hadir di studio. Dan Masya Allah, Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Rengat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk antum yang menyimak langsung kajian ataupun program kita Diktat Dialog Ilmuwan Islam bersama Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini. Kita menyambung episode sebelumnya. Untuk Diktat hari ini sudah memasuki episode ke-20, dan ini tema yang akan kita bahas masih seputar menjadi pembuka pintu kebaikan. Ini merupakan part yang kelima. Masya Allah, ketiga narasumber atau guru-guru kita yang sudah hadir di studio untuk kesempatan pagi hari ini di sela-sela kesibukan beliau. Kita sapa dulu masing-masing beliau yang sudah hadir. Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Tapi kemudian Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Kemudian Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz. Nah, Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV, juga ikhwah yang berkesempatan hadir di studio. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja kepada pembahasan selanjutnya. Seperti biasa untuk antum yang baru menyimak program ini, kita bagi di dua sesi. Untuk pertama kita akan dengarkan masing-masing mukadimah atau penjabaran dari guru-guru kita, dan nanti di sesi kedua antum bisa bersoal jawab di 0812 73 33 5531. Dan kajian kita di kesempatan pagi hari ini disiarkan langsung live dari laman Facebook Radio Robani, KMTV, dan banyak lagi channel dakwah yang menyebarluaskan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja kepada pembahasan. Kita minta untuk guru kita yang pertama, Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin,
Amma ba'd, para masyayikh yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya, kemudian guru kita Dr. Helmi Basri, semoga Allah SWT senantiasa menjaga mereka berdua dan juga keluarga mereka, dan saudara saya Ustaz Rai yang senantiasa setia mendampingi dalam setiap kegiatan dan acara, para ikhwah yang hadir di studio, ahlan wa sahlan, para tamu kita dari Rengat datang dari jauh untuk silaturahim dan duduk dalam majelis ini, teman-teman seluruh tim yang tergabung dalam KMTV dan Radio Rabbani yang saya banggakan, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang menyaksikan kajian kita pada pagi yang penuh berkah ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan keimanan sehingga kita kembali bisa melanjutkan kegiatan kita, acara kita, kajian kita yang temanya sangat luar biasa, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari pintu-pintu kebaikan tersebut. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan ya lisan kita yang senantiasa mengucapkan salawat kepada Rasulullah yang menjadi bagian bukti kita, cinta kita kepadanya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, al-musyahidin wal musyahidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pintu-pintu kebaikan, yang mana pagi ini adalah pintu yang ke-10 dari kitab yang kita jadikan sebagai tema besar di dalam pembahasan kita, yaitu zikrul akhirah. Kita mengingat akhirat, serta kita mengingat bahwa kita akan berdiri di suatu hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang akan menjadikan kita ini ya pembuka terhadap pintu-pintu kebaikan adalah kita senantiasa mengingat kematian, mengingat akan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan suatu masa di mana kita akan berhadapan dengan Allah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak ada penterjemah. Enggak ada orang yang ketiga yang akan menjadi perantara kita antara kita dengan Allah. Kalau kita mengingat kondisi yang sangat dahsyat ini, maka kemudian kita akan senantiasa berusaha dengan semaksimal yang ada pada kita untuk mengerahkan tenaga kita, waktu kita, seluruh kekuatan kita untuk melakukan kegiatan dan melakukan amal yang itu merupakan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa mengingat akhirat, mengingat kematian memiliki 4 faedah. Yang pertama adalah terhindarnya kita dari maksiat. Karena dengan mengingat akhirat, kita yakin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang melakukan sebuah kebaikan walaupun hanya sebesar zarrah, dia akan mendapatkan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang melakukan satu amal keburukan walau hanya sebesar zarrah, itu juga akan dilihat olehnya di hari kiamat kelak. Maka dengan mengingat hari akhirat, dengan mengingat kematian, dengan mengingat suatu masa kita akan berhadapan di hadapan Allah, maka kita akan terhindar dari segala kemaksiatan. Manfaat yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, di antara manfaat kita mengingat yaumul akhir, bahwa kita akan bisa mengobati hati yang keras. Subhanallah, ada orang yang hatinya hari itu tidak pernah mengingat Allah sama sekali, tidak pernah mengucapkan tasbih, tidak pernah ya mendekatkan diri kepada Allah. Hati yang keras ada hati yang pemalas.
yang tidak mengantungkan dirinya kepada Allah. Di hatinya itu senantiasa lupa, lalai, tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang yang mulai dari pagi, mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, terkadang ada lisannya tidak pernah mengucapkan satu kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga di antara manfaat kita mengingat yaumul akhir adalah kita akan menghilangkan dalam diri kita kebanggaan terhadap dunia. Orang-orang yang senantiasa mengingat yaumul akhir akan kematian, dia tidak akan berbangga dengan rumah mewahnya, mobil mewahnya, rumah yang besar, harta yang melimpah ruah. Ketika diingatkan pasti dia katakan itu adalah amanah dari Allah, itu adalah titipan dari Allah. Ini rumahku, ini gedungku, ini usahaku, dan ini bisnisku. Semuanya apa yang dinisbatkan kepada benda yang hari ini kita katakan aku, semuanya akan hilang dan akan berakhir. Yang di ujung aku itu akan tidak ada lagi itu. Ketika dia meninggal dunia, maka kemudian dia akan, yang dikisahkan adalah ya benda-benda itu akan ditinggalkan, tidak akan dibawa satupun. Maka dengan mengingat kematian, mengingat satu masa kita akan berhadapan di hadapan Allah, maka akan mengikis kecintaan kita kepada dunia, akan mengurangi rasa kebanggaan, kesombongan terhadap apa yang Allah titipkan kepada kita. Adapun yang keempat adalah manfaat mengingat yaumul akhir, di mana kita ya setiap peristiwa yang kita hadapi di dunia ini berupa cobaan dari Allah Tabaraka wa taala, maka akan terasa ringan. Karena dunia adalah bukan wasilah dan dia bukan tujuan. Dengan mengingat satu hari di mana Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar, kepada orang-orang yang senantiasa menerima takdir, maka insya Allah dia akan merasakan ya seberat apapun ujian, dia akan terasa ringan bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang mengingatkan akan kematian dan yaumul akhir. Kalau kita lihat kehidupan para as-salafus salih, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika nasihat ini dia sampaikan, kata beliau begini, setiap hari kita mendengarkan fulan mati, fulan meninggal dunia, fulan telah berpulang, maka kata beliau, pasti suatu hari nanti akan dikatakan bahwa Umar telah meninggal dunia. Saya katakan hari ini, suatu hari nanti akan dikatakan kepada kita semuanya bahwa Hidayatullah telah meninggal dunia dan dia telah berpulang ke rahmatullah azza wajal. Nah, ini adalah nasihat mahal untuk kita kaum muslimin, nasihat mahal untuk kita bersama. Apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita bawa bekal menuju akhirat, menuju Allah Tabaraka wa taala. Maka dengan mengingat kematian, mengingat hari kepergian kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu akan membuka pintu-pintu kebaikan, akan membuka pintu-pintu amal, akan membuka berbagai macam amal saleh dalam kehidupan kita. Bukankah surga Allah Tabaraka wa taala itu memiliki pintu-pintu yang sangat banyak? Ya, ketika nanti orang-orang beriman, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara, ya, ketika orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah digiring untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti mereka berada di depan pintu, maka pintu itu dibukakan. Maka pintu-pintu surga itu ada 8, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka ternyata ada sebuah hadis yang jika kita perhatikan, pintu-pintu itu juga tidak terlepas dari nama-nama amal saleh itu sendiri. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang rajin salatnya di dunia, menjaga ibadah salatnya, maka nanti di akhirat akan dipanggil dari pintu salat. Ada yang ahli siyam, yang masya Allah ibadah siyam Ramadan ditambah dengan ibadah sunnah-sunnah, siyam sunnah yang lain, maka kemudian nanti dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, ya, min babir Rayyan,
Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, ya. Nanti ada orang-orang yang Masya Allah di dunia ini ya berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kemudian dia meninggal akan dipanggil dari bab al-jihad, ya. Dan ada orang yang subhanallah yang dengan hartanya dia infakkan di jalan Allah, dia hartanya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dinikmati sendiri, tidak hanya dinikmati untuk keluarganya, tapi kemudian dia berpikir bahwa di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawaban dari harta ini. Maka kemudian diinfakkan, diwakafkan, diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ketika meninggal dunia di hari kiamat kelak, dipanggil min babis sadaqah. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka lihatlah seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan hadis yang mulia ini dari Rasulullah SAW, ternyata betapa banyaknya pintu-pintu kebaikan, dan bahkan nama dari pintu-pintu surga itu ya dari amal-amal kebaikan itu sendiri. Maka kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apakah nanti adakah orang yang akan dipanggil dari seluruh pintunya? Masya Allah, ini pertanyaan yang menunjukkan semangat, ya. Apakah ada nanti ya Rasulullah orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu itu? Dari babul rayyan dipanggil, dari babus salah dipanggil, dari babul jihad dipanggil, dari babus sadaqah dipanggil, dari bab-bab yang lain juga dipanggil. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Naam, dan saya berharap kamu adalah salah satu dari orang yang akan dipanggil dari 8 pintu-pintu surga tersebut. Subhanallah. Maka ini adalah menunjukkan kalau kita menjaga amal-amal saleh kita, menjaga salat 5 waktu kita, menjaga siam Ramadan kita, menunaikan zakat yang telah diwajibkan Allah, dan menunaikan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita dari pintu-pintu kebaikan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat, para ikhwah dan akhwat al-musyahidin wal musyahidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kaitan terhadap amal yang ternyata kalau kita ajarkan kepada orang, itu akan memberikan kepada kita amalannya terus akan mengalir. Kalau kita lakukan terus dalam kehidupan kita petunjuk Nabi ini, petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersemangat di dalam kebaikan, bahkan mengajarkan kebaikan. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa yang Nabi sampaikan tentang orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yang menyeru kepada kebaikan, yang mengajarkan kebaikan tersebut. Maka kemudian Nabi kita mengatakan, ya ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang mengajarkan kebaikan, maka kebaikan yang diajarkan kepada orang diikuti pula oleh orang-orang lain, diikuti oleh orang yang diajarkan, maka subhanallah dia akan mendapatkan aliran pahala yang tak akan pernah terputus. Dia akan mendapatkan pahala yang tanpa ia sadari. Misalnya kita di rumah Bapak Ibu, ya. Kita di rumah misalnya para hadirin yang dimuliakan Allah, kita menunjukkan satu amal kepada istri kita, kepada anak kita. Maka itu kita contohkan dalam aplikasi kehidupan kita. Kita lakukan amalan itu. Maka kemudian amalan itu ternyata akan berbekas dan menjadi sesuatu yang sangat baik dan dicontoh oleh anak kita dan keluarga kita. Maka kita akan mendapatkan kebaikan itu. Sering saya sampaikan dalam kajian kita pada pembahasan membaca Al-Quran untuk anak-anak. Karena fenomena kita hari ini banyak sekali orang tua yang ingin berlepas dari tanggung jawab pendidikan. Segera anak itu diantarkan ke tempat mengaji misalnya. Semangatnya ada. Tapi kemudian dia tanpa ia sadari, kalau dia serahkan anaknya kepada guru ngaji, maka seluruh kebaikan itu akan diambil oleh guru ngaji. Sementara hadirnya anak itu peluang ibadah baginya, peluang kebaikan baginya. Masalah huruf hijaiyah, masalah ya membaca surat-surat penimal Al-Fatihah,
atau surat-surat yang belakang dari Al-Quranul Karim, itu hendaknya anak-anak kita itu mendapatkan dari lisan ayah atau bundanya. Ini terkadang difahami kalau mengaji itu tanggung jawab guru ngaji gitu. Padahal kalau kita kaitkan dengan hadis yang tadi yang menunjukkan satu kebaikan, kita ajarkan kebaikan itu kepada anak kita. Kita ajarkan surat Al-Fatihah, kita ajarkan surat-surat pendek dari juz 30 misalnya. Bayangkan anak kita akan hidup, anak kita akan membacanya dalam salatnya, di dalam kesehariannya. Subhanallah, itu akan mengalir pahala kepada orang-orang yang telah mengajarkan, apalagi kita sebagai orang tua. Rasulullah SAW selalu membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita. Bahkan dalam skala terkecil rumah tangga kita, banyak hal yang diajarkan oleh Rasulullah dan banyak hal yang senantiasa dibuka oleh Rasulullah SAW kebaikan untuk kita. Maka jangan kita tinggalkan kebaikan-kebaikan itu, dan jangan kita tinggalkan pintu-pintu kebaikan itu. Oleh itu, ma'asyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengan menjaga pintu-pintu amal saleh tadi, itu artinya kita menjaga pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu nikmat yang Allah sebutkan tentang nikmat surga di dalam surat At-Tur ayat 21, di antara sekian banyak nikmat yang Allah sebutkan, maka di antara kenikmatan surga itu Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang tercinta dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, itu keluarga kita. Sebagaimana Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita senantiasa berusaha di hari-hari yang kita miliki dan di usia yang Allah berikan kepada kita, agar kita maksimalkan untuk melakukan pintu-pintu kebaikan itu dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga kalimat pembuka dalam pagi ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita jadikan diri kita senantiasa terdepan di dalam melakukan amal saleh. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Ustaz untuk pembukaannya. Untuk antum semua, ingat kita semua memang sudah divonis mati, tapi tinggal tunggu tanggal mainnya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi ada side effect-nya, ada efek samping dengan kita banyak membuka pintu kebaikan, insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan mukadimah atau penjabaran selanjutnya dari guru kita, Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Boleh tafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para masyayikh, Dr. Lasman, Dr. Hidayatullah, Saudara Ray, jazakallah khair, dan ikhwah yang hadir di studio pada pagi hari ini, jauh-jauh dari Rengat, mudah-mudahan langkahnya bernilai ibadah insyaallah. Langkah-langkah untuk kebaikan itu bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat kita dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Arbani serta pecinta KMTV dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya perlindungan dalam kehidupan ini. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kembali diizinkan kita bersama untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, insya Allah baik bagi dunia kita maupun bagi akhirat kita. Kita berharap majelis ini majelis yang
dinilai oleh Allah sebagai ibadah bagi kita dan dicatat oleh malaikat Allah, dimasukkannya ke catatan kebaikan yang mudah-mudahan setiap saat catatan kebaikan itu senantiasa bertambah banyak dan bertambah berat timbangannya insyaallah. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa bersedia untuk mentauladani, mentaati semua hukum-hukum dan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Karena tidak ada jalan yang membawa kita kepada keselamatan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, kecuali dengan berpegang teguh dengan apa yang telah beliau ajarkan. Setiap kali kita ada upaya untuk mendekatkan diri kita kepada syariat Allah, kepada sunnah Rasul, maka setiap kali itu pula cinta Allah semakin dekat dengan kita. Tapi setiap kali kita berupaya untuk menjauhi sunnah-sunnahnya, maka berarti kita semakin dekat dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita tentu saja kita semua mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar kelak. Baik, ikhwah wal akhwat seluruhnya dimanapun berada, kembali kita mengangkat satu tema yang memang nampaknya belum habis-habis ya. Dan itu menggambarkan bahwa kebaikan-kebaikan itu dan pintu-pintunya sangatlah banyak, dan kita harus paham bagaimana kita harus bisa menjadi kunci kebaikan, bisa menjadi kunci yang membuka kebaikan baik bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Satu poin yang ingin saya berbagi dengan kita pada pagi hari ini adalah satu kunci yang akan membuat kita menjadi baik dan menjadi pintu kebaikan itu adalah murafaqatul akhyar wa mujalasatus salihin. Bagaimana kita senantiasa berteman dan bersahabat dengan al-akhyar. Al-akhyar itu orang-orang pilihan. Wa mujalasatus salihin, dan suka duduk bersama-sama bermajelis dengan orang-orang yang saleh. Ini salah satu dari kunci kebaikan yang kalau seandainya kita punya, yakinlah bahwa kita akan menjadi pembuka kunci kebaikan itu baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Betapa sempurnanya agama Islam ini ketika ia mengatur berbagai hal. Sampai Islam itu mengatur juga bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita berteman, dengan siapa kita harus berteman, itu diatur oleh agama. Kenapa agama ini mengatur? Karena berteman itu tabiat manusia. Manusia ini makhluk sosial yang tidak mungkin dia bisa hidup sendiri. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Sehebat apapun orang itu, sekaya apapun dia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan untuk tertawa saja perlu kawan. Kalau ada orang tertawa sendiri tidak ada kawannya, ini orang sudah punya penilaian yang lain ini. Itu menggambarkan bahwa itu tabiat manusia dan memang selalu ingin mencari teman. Dan manusia itu bisa bersahabat dengan berbagai cara. Ada orang yang akrab karena sesama hobi kan. Ada orang yang hobinya dengar-dengar suara burung, maka ada komunitas pecinta suara-suara burung. Bahkan ada pula itu lomba-lomba suara burung kan. Ketika ada orang yang cinta naik-naik gunung, maka ada pula komunitas di mana mereka bersatu dengan sesama hobi. Islam bukan tidak membolehkan untuk punya hobi seperti itu, tapi bagaimana persahabatan dan pertemanan mereka, keberadaan mereka itu selalu bersama orang-orang yang akhyar.
Orang-orang yang soleh. Mau bersama pecinta bunyi-bunyi burung silahkan, tapi orangnya harus akhyar. Jangan sampai nanti gara-gara suara burung tinggal pula sholat. Mengalahkan suara azan. Kalau dengar suara burung betapa bersemangat dia. Dengar suara azan cuek-cuek aja dia. Tapi kalau dia bersama orang yang akhyar, orang-orang pilihan, orang-orang soleh, suara azan itu akan mengalahkan suara semua burung yang ada. Ada orang pecinta pendaki gunung, silakan mau mendaki gunung, tapi orangnya harus akhyar, orangnya harus saleh. Sehingga nanti dalam keadaan apapun dia mendaki gunung pun dia kalau masuk waktu sholat mereka tetap akan sholat. Jadi bukan sekedar kepuasan naluri yang mereka miliki masing-masing, tetapi ada yang jauh lebih dari itu yang diinginkan oleh Allah. Apa yang harus kita dapatkan dengan pertemanan kita itu? Maka Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu nanti akan ditentukan oleh agama kawannya gitu ya. Seperti apa agama kawannya itu berpengaruh pada dia. Maka hendaklah kalian tengok-tengok dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian duduk-duduk, kalian bermajelis dengan siapa. Dan ada sebuah perumpamaan yang sangat menarik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mathalu al-jalis as-salih wal jalis as-su' kamathali hamilil misk, itu saja, wa nafihil kir. Perumpamaan orang-orang yang duduk bersama orang-orang soleh dan orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang su itu orang yang jahat, orang tidak soleh, orang yang durhaka. Perumpamaannya seperti orang-orang yang bersama penjual parfum dengan nafikhil kir, pandai besi. Ini jangan pula disalahpahami berarti pandai besi ini orangnya tidak baik. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi, tapi perumpamaannya. Kalau bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang penjual parfum, setidaknya ya mungkin kita dikasihnya parfum. Atau dekat-dekat dengan orang yang pakai parfum itu, setidaknya bau badan kita ketutup juga kan? Karena sudah dikalahkan oleh parfum dia kan, padahal kita baunya. Tapi ketika bersama orang-orang yang ternyata dia bersamanya ada parfum yang wangi-wangi, itu tertutupi itu. Atau mungkin kalau kita berkeinginan dan dia menjualnya, kita bisa membeli. Tapi kalau bersama orang-orang yang tidak baik, itu sama seperti bersamaan dengan orang yang pandai besi. Dekat-dekat dengan dia kita dapat panasnya, kadang kena percikan apinya. Itu kan gambaran yang sangat luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis itu merupakan gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan fadilah, keutamaan duduk-duduk bersama orang-orang yang soleh. Dan hadis itu juga mengandung larangan agar kita tidak senantiasa bersama orang-orang yang ahlul ahwa wa ahlul bidah. Orang-orang yang ahli bidah, ahli ahwa itu kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya. Barometernya dalam kehidupannya adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Nah, maka Islam mencoba untuk membimbing kita dan memberikan bimbingan yang luar biasa agar kita senantiasa bisa menjadi kunci kebaikan dan mendapatkan kebaikan. Maka senantiasalah murafaqatul akhyar, bersahabat dan orang-orang pilihan, orang-orang baik, dan bermujalasah, bermajelis bersama orang-orang yang saleh. Kita kalau coba lihat ya samaratnya ya, buahnya, apa faidah berteman dengan orang baik dan duduk-duduk bermajelis bersama orang yang soleh, itu tentu saja akan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah duduk-duduk bersama orang yang soleh itu setidaknya kita akan mendapatkan panduan dan bimbingan dalam hal-hal yang baik, dalam amal, dalam suluk, dalam manhaj, dalam akidah. Kita akan mendapatkan bimbingan-bimbingan yang baik itu.
jika kita bersamaan dengan orang-orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu adalah orang yang selalu menjaga imannya, menjaga amalnya, menjaga akhlaknya. Iman, amal, dan akhlak itu memang satu hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Nah, karena ada orang yang bisa dikatakan, oh bagus sekali imannya, tapi akhlaknya buruk. Tidak, karena itu satu hal yang tidak terpisah. Jadi kalau kita bersama orang-orang yang soleh, kita mendapatkan al-iqtida bisyai'il hasan. Itu panduan kita, ada patokan, ada sesuatu yang bisa kita contoh dari dia. Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh ya seperti itu. Ketika kita tengok sering berzikir, lidah kita akan tergerak untuk mengikuti hal yang sama. Kita akan malu untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik ketika kita bersama orang-orang yang soleh. Berarti lidah kita bisa terjaga. Kalau kita ikut dengan dia dimanapun dia berada, selesai sholat dia biasa ambil Quran, baca Quran, kita sedang nunggu dia. Masa kita menung-menung aja sambil nunggu dia? Setidaknya nanti kita juga akan ambil Quran, selesai kita udah enggak apa-apa. Karena kita memang ingin bersama dengan dia. Nah ini, jadi akan sangat banyak sekali membuat kita semakin terjaga. Ada semacam himayah gitu ya. Kita akan terpelihara dari berbagai macam penyimpangan dan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita ini. Dan yang menariknya pada poin yang kedua, bersamaan dengan orang-orang yang soleh itu, kalau seandainya kita tersalah, kita punya aib dan itu satu kesalahan, maka yansahuna, dia akan menasihati kita. Karena orang yang soleh itu dia sulit untuk mendiamkan seseorang dari kawannya sendiri ketika melakukan satu kemaksiatan, satu kesalahan. Dia akan nasihati. Ada aib kita, dia akan nasihati. Dan tidak cukup sampai di situ. Yahfazu wa yastur. Dia akan simpan itu. Akan simpan, cukup menjadi pengetahuan dia saja. Karena tujuan dia itu adalah untuk memperbaiki kita. Dan dia tidak akan sebar-sebarkan. Akan berbeda nanti ketika jalis kita itu bukan salah, tapi jalis susu. Jangan-jangan sedikit kesalahan yang kita lakukan sampai di luar sudah lebih banyak dari apa yang dia lihatnya. Yang sampai ke orang lain justru sudah ditambah-tambah. Karena dia bukan salah. Jangan-jangan dia mendapatkan keuntungan yang lain dengan menceritakan keburukan-keburukan yang tadi itu. Nah, jadi kalau al-jalisus salih, al-akhyar, mereka-mereka yang pilihan, orang-orang yang soleh, taat kepada Allah, lalu kita tersalah, maka dia akan mencoba untuk menasihati kita dengan cara yang baik dan kemudian menyembunyikan, tidak menyebar-nyebarkan aib yang ada pada kita. Kesalahan itu kan bukan untuk disebar-sebarkan, tapi kesalahan itu adalah untuk dirubah agar yang berbuat salah itu sadar dan meninggalkan itu. Betapa nikmatnya ketika kita bersamaan dengan orang-orang yang akhyar, orang-orang baik, orang-orang pilihan, dan orang-orang yang soleh. Kemudian pada poin berikutnya, kalau kita bersamaan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang akhyar, itu kita akan mendapatkan al-barakah lil waqt, keberkahan pada waktu kita. Dan waktu itu adalah bagian dari kehidupan kita kan. Bahkan kita ini ibaratnya ya waktu itu kan, innama anta ayyamun gitu Ustaz ya. Idza zahaba ba'du ayyamika zahaba ba'du. Kalian ini atau kita ini adalah bagaikan hitungan-hitungan waktu. Setiap kali waktu kita berlalu, berarti berlalu pula sebahagian kita. Sampai pada akhirnya waktu itu habis, maka habis pula lah kita. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya waktu kita itu selalu mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itu akan kita dapatkan insya Allah ketika kita senantiasa bersamaan dengan orang-orang baik, orang-orang yang soleh. Keberkahan itu kan maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu makna dari al-barakah, tumbuh, berkembang, bertambah. Jadi keberkahan hidup berarti ziyadatul khair fil hayah, bertambah kebaikan kita dalam kehidupan. Kalau keberkahan waktu berarti waktu itu membuat kita bertambah baik dan bertambah taat. Itu artinya.
mudah sebenarnya untuk mengukur sesuatu itu berkah atau tidak. Apa yang kita miliki itu berkah atau tidak, itu ada rumus yang sangat mudah. Dikaji saja, apakah yang ada bersama kita itu menambah kebaikan kita atau tidak. Itu saja. Itu ziyadatul khair. Ini HP ini berkah atau tidak dalam kehidupan kita. Coba kita tanya, HP ini menambah kebaikan saya atau tidak? Ketika saya punya HP ini, betapa banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Saya tidak bisa hadir langsung ke majelis ilmu, tapi melalui HP saya bisa mendapatkan ilmu itu. Berarti HP-nya berkah. Karena ziyadatul khair. Karena bertambah kebaikan itu. Tapi kalau seandainya ini justru membuat kita bertambah kemaksiatan gitu ya, bertambah dosa, berarti dia tidak berkah. Istri kita berkah atau tidak? Kita tanya saja diri kita, bertambahkah kebaikan saya oleh istri saya atau tidak? Kalau bertambah berarti istri berkah. Tapi kalau tidak bertambah kebaikan, justru yang bertambah adalah dosa. Kena tuntutan istri banyak kali, tidak pernah saya mencuri kecuali sekarang. Berarti istri tidak berkah. Semakin semangat korupsi gara-gara tuntutan istri, berarti istri tidak berkah. Supaya jadi kalau dapat yang baik, supaya banyak berkahnya, maka ditambah. Ini hati-hati juga ini. Ini istri dengar di rumah sekarang. Ya, jadi barakah bersama ulama, barakah bersama orang soleh, orang-orang akhir, waktu kita akan menjadi berkah. Karena waktu yang bersama mereka itu akan senantiasa menghasilkan kebaikan, menghasilkan pahala. Ini yang dimaksud dengan al-barakah lil waqt. Jadi dari 3 poin itu saja sebenarnya akan sangat banyak sekali. Saya coba malam tadi baca beberapa literatur terkait dengan bagaimana manfaat bersama orang-orang yang soleh, orang-orang akhir. Itu ada di antara ulama yang mengatakan bisa sampai 35 sampai 40. Tentu tidak akan cukup bagi kita, tidak akan cukup bagi kita waktu dalam membahas ini. Nah, bahkan murafaqatul akhyar wa mujalasatus salihin itu tidak hanya dalam persoalan ukhrawi dan masalah agama. Ada yang mengatakan begini juga, bersamaan senantiasa dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang akhir itu ada juga untuk keuntungan dunia kita. Apa di antaranya? Tahsiluz zauja wal amal. Bisa mudah mendapatkan calon istri dan juga mendapatkan pekerjaan. Dari mana logikanya? Banyak para ayah-ayah itu yang punya putri, dia datang sama para ulama-ulama itu. Pak Ustadz, Pak Imam, saya punya putri. Ntar kalau ada orang soleh yang mau, tolong sampaikan. Iya kan Ustadz ya? Jadi yang belum nikah, dekat-dekat sama Ustadz Dasman. Nanti dia akan beritahu nanti itu, ini ada orang yang belum nikah, ini ayahnya kemarin bilang begitu. Bahkan bisa mudah mendapatkan pekerjaan. Kenapa demikian? Dari mana logikanya? Orang biasanya kalau mencari pekerja itu yang amanah, yang jujur. Nampaklah ada seorang pemuda kawannya selalu bersama orang-orang baik. Apa yang ada dalam pikiran seorang ayah? Ini adalah orang yang baik. Nampak dia asal subuh terus ke masjid dia. Berarti baik kan? Karena dia berkawan terus sama orang-orang baik. Maka bukan hanya dalam persoalan-persoalan agama yang sifatnya ukhrawi, amalan ibadah gitu ya. Walaupun yang tadi juga akan menjadi bagian dari ibadah secara umum. Tapi juga dalam persoalan-persoalan keduniaan kita. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali bersamaan dengan atau senantiasa bermajelis, duduk-duduk berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, karena almar'u ala dini khalilih. Di satu sisi juga perumpamaan Nabi tadi betapa tergambar padanya pada yang diperumpamakan Nabi itu. Di situ kata Imam Nawawi ada semacam larangan agar kita tidak suka bermujalasah, duduk-duduk bersama orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya, orang-orang yang bahkan dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Cuma memang kita harus berhati-hati ketika mengucapkan ahlul bid'ah ini dalam persoalan apa, karena nanti
Tidak pula semuanya langsung dianggap seperti itu, tapi yang nyata-nyata sudah jelas salah dalam agama itu ya nggak usah takut-takut untuk mengatakan itu sebagai sebuah kesalahan. Dan jangan bersamaan dengan orang-orang itu. Kenapa demikian? Waktu kita akan habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk kita melakukan sesuatu yang dianggap baik, ini ibadah yang baik, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Sementara hidup kita ini sangat pendek, umur kita ini hanya dalam hitungan waktu yang tidak panjang, lalu terlalu singkat rasanya untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak baik atau dengan hal-hal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dan dekat atau bermujalasah dengan orang-orang pilihan, orang-orang baik dan orang-orang yang saleh, sehingga waktu kita benar-benar berkah, agama kita dan iman kita semakin meningkat, dan hendaknya begitu sampai akhir hayat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja saya kira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutan pembahasannya. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Mungkin antum versi lengkapnya nanti bisa nonton podcast ya di satu frekuensi Ustaz ya, sepertinya kandungannya itu. Dan banyaknya channel dakwah yang menyebarluaskan kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan satu frekuensi juga dengan kita. Kita harapkan seperti itu untuk yang hadir juga. Baik, kita lanjutkan bersama guru kita berikutnya, Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil hamid, wa huwa alu thana'i wa tamjid, fa'alil lima yurid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan najati yawma yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imanan wa tasdiqan bi afdalil abid, nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil amajid wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmin yatahaqqaqu fihi al-wa'du wal wa'id. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para tuan guru, ada Kiai Dr. Hidayatullah Ismail, Masya Allah, Tuan Guru Dr. Helmi Basri, Abuya, dan Tuan Syekh Rai Imran yang senantiasa setia bersama kita di kegiatan dakwah ini, dan segenap ikhwah yang hadir di studio. Masya Allah, ada ikhwah dari Rengat, Masya Allah. Ini kita kalah nih, langkahnya lebih banyak, datang dari jauh, datang lebih cepat. Awak dekat, lambat pula. Tapi tentu saja yang terlambat ada alasan. Allah musta'an. Kemudian saudaraku Adnan, produser KMTV, dan Masya Allah jazakallah khairan, dan seluruh ikhwah dan akhwat, para ustadz, para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta siapapun yang menyaksikan dan melihat melalui media atau mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Sungguh bahagia pada pagi yang cerah ini. Masya Allah, kita berada di suatu acara yang mudah-mudahan juga mencerahkan, menambah iman, menambah ilmu, mengokohkan keyakinan bahwasanya kebaikan itu banyak, dan semoga kita termasuk pembuka pintu-pintunya.
Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikhain, dan apa yang akan saya sampaikan hanya melengkapi walaupun tak sampai lengkap. Ya, mencoba, karena antara tazakkurul akhirah kemudian murafaqatil akhyari wa as-salihin dengan al-hirsu ala nashril khairi, itu adalah bertali berkelindan, berjalin dan berikat. Karena sesungguhnya kalau kita di akhirat, pasti saat itu sekecil apapun kebaikan akan kita congkel dan cari, karena memang tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bisa saja yang kecil itu menambah lebih beratnya timbangan kebaikan kita. Ya, kalau ditimbang lebih berat, walaupun dalam bahasa kita sangin angin, Ustaznya, sangin angin lebih beratnya kebaikan daripada keburukan, insya Allah ada chance selamat. Maka demikian pula di akhirat. Kalaulah Allah SWT berikan syafaat kepada Nabiur Rahmah, Asy-Syafa'atul Kubra, Allah juga membuka pintu-pintu syafaat. Seperti yang dijelaskan dalam banyak hadis adalah as-sahih, yaitu syafaat orang-orang yang berteman dengan orang-orang saleh di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis iman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad dengan sanad yang hasan, bahwa di akhirat nanti ketika telah masuk ahli surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka, ada orang yang di masa di dunia bersama orang-orang saleh dan tidak bertemu di surga. Mereka cari tahu, ternyata dapat berita masuk neraka. Lalu mereka memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon, bagaimana kami menikmati, padahal teman kami sesama kami dulu berbuat taat, ternyata dia diazab karena dosanya yang kita tidak tahu. Lalu mereka pun memohon kepada Allah dan diizinkan untuk memberikan syafaat, lalu digabungkan kembali dengan orang yang sama-sama mencintai dan dicintainya. Disitulah makna perkataan Nabi SAW, ar-rajulu ma'aman ahab, atau al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu insya Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Nah, berkaitan dengan inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghidh. Tak seorang pun dari kita ini kecuali ada yang mencintainya dan pasti ada yang membenci. Pasti. Wa illam yakun min dzalika buddun, kalau itu tidak bisa dielakkan. Tidak ada orang yang bisa dicintai oleh seluruh orang, dan tidak pula ada yang semua dibenci oleh semua orang. Kalau itu tak bisa dielakkan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faltakun ma'ahli ta'atillah, hendaklah kamu bersama ahli-ahli taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, taat kepada Allah artinya tidak menyimpang dari jalannya. Biarlah orang banyak menyimpang, kita tetap berada di jalan istiqamah. Biarlah banyak yang mengikut hawa nafsu, kita tetap di jalan sunnah. Biarlah banyak yang mencemooh, kita tetap menjadi kunci pembuka kebaikan itu. Oleh itu tuh para ikhwah, para akhwat yang mendengarkan atau menyaksikan ataupun yang hadir di studio, bahwa di antara miftah lil khair itu adalah pintunya al-hirsu ala nashril khair. Itu senantiasa termotivasi dan bersungguh-sungguh serta ambisi dalam menebar kebaikan dalam segala momen dan situasi.
Ibarat moto sebuah usaha roti, ada di semua keadaan, hadir di semua momen. Artinya kita di semua keadaan, di semua momen selalu jadi buka pintu kebaikan. Subhanallah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Kenapa? Karena pintu ini bila kita buka dan diikuti oleh yang lain, kita akan mendapatkan setoran-setoran pahala yang tak berhenti. Ketika suatu hari baginda Nabi alaihi salatu wassalam melihat atau ada kedatangan tamu dari kalangan Badawi, mereka pakaiannya yang compang-camping, yang lusuh, terlihat kefakiran dan kemiskinan dalam wajah mereka. Waktu itu Nabi alaihi salatu wassalam melakukan penggalangan dana. Jadi sebenarnya penggalangan dana ini adalah sunnah Nabi alaihissalam untuk membangun pintu kebaikan. Orang yang mungkin dengan kemiskinannya lemah imannya, mungkin dengan bantuan saudara-saudaranya akan kokoh. Orang yang tak punya rumah, tidak sempat istirahat dengan nyaman, mungkin terganggu ibadahnya, dibangunkan rumah, akan terbuka pintu kebaikan. Awalnya tidak mengaji jadi mengaji. Awalnya tak peduli dengan Islam, akhirnya jadi peduli. Karena ternyata dengan iman banyak teman yang peduli. Ini pintu kebaikan. Tiba-tiba datang seorang Ansar, subhanallah, membawa pundi-pundi yang kedua tangannya hampir tak mampu membawanya. Allahu Akbar. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau bukan di jiwanya tersimpan kunci ingin membuka dan menebar kebaikan, siapa yang sanggup bawa uang yang mungkin sudah lama disimpan-simpan, disisihkan untuk masa depan, tetapi ternyata masa depan dalam konsep orang-orang yang pembuka pintu kebaikan itu bukan masa depan di hari tua, tapi adalah masa depan setelah habis masa, yaitu ketika masa menikmati, masa menuai ketika sampai di akhirat nanti, khususnya fi awwali manazil al-akhirah. Maka dia serahkan. Fatahallala wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abihi wa ummihi. Melihat itu, baginda Nabi alaihi salatu wassalam berkaca-kaca matanya, berseri mukanya, sampai beliau menyampaikan sebuah kata mutiara yang dicatat sepanjang sejarah dan menjadi patokan bagi siapa yang ingin beramal kebaikan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang mencontohkan, mensunnahkan dalam Islam contoh yang baik lalu diikuti oleh orang, maka dia dapat pahalanya, pahala mencontohkannya, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Subhanallah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Bayangkan antum ketika ada pembangunan masjid misalnya, setelah bertahun-tahun tak selesai-selesai, tiba-tiba antum menyumbang dengan sumbangan yang Masya Allah dan diikuti oleh orang lain, maka pahala antum mencontohkan itu akan senantiasa mengalir dan masjid ini akan menjadi sedekah jariyah yang tak putus-putus pahala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan barangkali kita yang mendapatkan pelajaran dari hadis ini, sahabat Ansar yang tadi memulai mungkin juga dapat kiriman pahala dari kita tanpa harus membuat acara kiriman pahala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kadang-kadang kita sesuatu yang tidak pasti kita berusaha keras, tapi yang pasti kita justru malas-malas. Ini pasti. Antum punya uang misalnya, daripada ngundang orang untuk menghadiahkan pahala yang masih diperselisihkan, antum tinggal sampaikan
tapi dengan niat yang dijaga di depan umum. Saya sumbangkan ini untuk pembangunan sekolah ini, masjid ini, lembaga dakwah ini, studio kamar mengaji misalnya, atau studio rebani dan sebagainya, media-media yang digunakan untuk sebenarnya kebaikan, lalu diikuti oleh orang lain. Masa fulan yang hanya sedang-sedang saja bisa nyumbang sebesar itu, saya yang Allah berikan dan bukakan hanya diikuti. Ma'asyul kiram, artinya kita membuka pintu-pintu kebaikan dengan cara ya senantiasa termotivasi untuk menjadi penyebar kebaikan dimanapun. Ini dengan harta. Bisa saja dengan menjabar dengan akhlak dan adab kita. Lihat bagaimana Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam As-Sahih. Beliau sudah mencontohkan suatu tindakan yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang punya motivasi tinggi untuk berbuat kebaikan. Dia mengirim salah seorang dari budaknya untuk membeli seekor kuda. Lalu sepakatlah harganya 300 dirham dengan catatan dibayar ketika COD. Nah, sampai di jadi cash on delivery itu sudah ada dulu, bukan kontemporer. Saya ilmiah aja yang bilang kontemporer. Jadi bayarnya sampai di tempat. Dia sampai di tempat. Diteliti, dilihat, diamati oleh Jarir sebagai tuan rumah, sebagai tuannya. Dia bilang, kuda Anda ini tidak patut dengan harga 300. Terkejutlah penjual. Dikira akan dipotong lagi harta, padahal sudah sampai dibawa ini dari pasar hewan dibawa ke rumah. Ya. Sama ada orang waktu itu COD kirim sesuatu ke rumah kan. Dalam kesepakatannya boleh dibuka, kalau tidak setuju dikembalikan. Nah, ini orang yang ngantar tidak mau dia. Iya, takut dikembalikan. Awak untuk apa dibalikan kalau sesuai kan? Tapi itulah. Bapak kembalikan nanti deliverynya sendiri lagi yang lain gitu. Ayolah, berarti tak sesuai dengan perjanjian dan promosi. Ala kulihan. Kuda Anda tidak patut dengan 300. Lalu berapa tuan? Kuda Anda mau tidak saya beli 400? Subhanallah. Nawar ke atas. Nawarnya ke atas. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Lalu dicobanya dikendarai. Ternyata tidak bisa 400 katanya. Tidak jadi 400. Lalu berapa sih? 500. Semakin dicoba semakin apa? Bingung orang penjual nih. Orang biasa nurun harga, dia naikkan harga. Dan naiknya tidak tanggung-tanggung, 100. Akhirnya sampai dia beli kuda itu dengan harga 800 dirham. Subhanallah. Orang tentu heran dan bertanya itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa tanyanya? Biasanya orang menawar itu turun. Tetapi kenapa Tuhan menawarnya naik? Apa dia bilang? Inni ahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ansaha li kulli muslim, bahwa saya mesti jujur kepada setiap muslim. Andainya saya pemilik kuda itu, saya tak rela jual kecuali 800. Maka saya harus beli daripada aja 800. Ini bagi pedagang nih sulit nih nampaknya. Ya. Sekali-kalilah coba untuk beli sayur di pasar. Jumpa nenek-nenek, berapa satu ikan? 3.000 nak katanya. Kalau 2, 5.000. Tawar, boleh enggak 2, 10.000? Kira-kira gimana perasaan nenek itu? Hah? Kaum muslimin pasti akan berucap daripadanya, subhanallah, semoga semakin banyak orang seperti Ustadz. Kalau kita Ustadz, iya, kalau kita anak muda, semakin banyak anak muda seperti Anda. Akan menebar berita itu kemana-mana. Ma'asyarul kiram. Coba kalau 2 saja nenek yang mendoakan. Doa orang miskin kadang-kadang tidak banyak periksanya, Ustaz. Doa orang kaya ini banyak periksanya. Doa orang miskin rata-rata halal, taib. Apalagi yang di kampung-kampung tuh, Masya Allah. Pernah saya coba, mohon maaf nih.
nenek-nenek juga jualan durian, satu peke. Tahu satu peke? Satu kombui. Nggak juga tahu gimana lagi nih Ustaz. Hah? Satu ketidiang. Ya Allah ya Rabbi. Lalu satu apa namanya? Satu bakul. Nah, kalau bakul tahu ya, oke. Ya. Dia tawar waktu itu 265.000. Saya bilang 200 aja lah. Nggak mau, tawar-tawar terus. Dia bersikeras, saya bersetinggi. Dia bersikeras, saya bersetinggi. Akhirnya mau dia turun 260. Ya, saya 250 aja lah, nggak mau. Dia tetap bersikeras, saya bersetinggi. Sengaja tuh. Lepas itu saya bayar 200. Dan saya bilang, Nek, ini harga durian 265 harga semula, bukan 260 lagi, harga semula. Selebihnya pakai untuk beli sirih nenek. Subhanallah, menjelang kami berangkat temenung terus nenek itu. Temenung dia, subhanallah. Entah apa dalam pikirannya. Mungkin selama hidupnya tidak pernah ada yang seperti ini. Mungkin sama hidupnya. Orang menawar, Masyaallah kiram dirahmat, sederhana, tapi subhanallah mengena. Sederhana dan sangat mengena. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam, tentu saja beliau adalah uswatun hasanah. Ketika Abu Hurairah melaporkan ibunya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ibunya selalu mencaci maki Nabi. Abu Hurairah Islam, ibunya mencela dan mencaci maki Nabi, mengatakan sesuatu yang kalau bahasa kita tidak terbasuh dengan asam lagi, tidak termakan asam lagi. Akhirnya mengadulah Abu Hurairah ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ummi. Nabi langsung mengangkat tangannya. Melihat Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa, orang-orang sudah berkomentar, bergumam di belakang, halakat ummu Abi Hurairah. Ini pasti sudah binasa. Ya karena Nabi yang berdoa. Subhanallah. Tetapi apa yang didoakan Nabi SAW, atau dalam, kalau saya tidak salah juga kabilah Daus, yang mengadukan kabilah Daus, kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau ibunya, saya jadi ragu sekarang riwayatnya. Nah, ketika Nabi mengangkat kedua tangannya, orang terbayang Nabi akan mendoakan kecelakaan. Dan mungkin kita kalau ada ustaz nak berdoa macam begini itu, ustaz dicaci maki orang, lalu berdoa kan, yang terbayang oleh kita doa keburukan. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita alal hirsi fi nashril khair, untuk senantiasa punya obsesi yang tinggi, punya motivasi yang kuat untuk menebar kebaikan bukan keburukan. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, atau Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, tolong beri, orang sudah komentar tadi nih, rusaklah, habislah, binasalah ibu Abu Hurairah atau kaumnya Abu Hurairah Daus. Tapi Nabi justru mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, atau Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka. Subhanallah, ketika itu pulanglah Abu Hurairah dan dia temukan ibunya ala rizqilai Abu Hurairah. Jangan masuk dulu. Ibunya sedang mandi, dan setelah itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ada yang lebih daripada itu kaum muslimin. Ya, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang santai bersama kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kekasih dan sebaik-baik yang mengasihi. Ya Rasulullah, hal madat alaika au madat alaika ayyamun au madat alaika yawmun ashaddu min yaumi Uhud. Ya Rasulullah, pernah enggak engkau mengalami hari yang lebih pahit daripada hari perang Uhud? Perang Uhud kan termasuk yang paling pahit bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa tidak? Di waktu mulai nak berangkat, orang-orang munafikin menarik sepertiga pasukan.
Coba menarik sepertiga pasukan. Berapa rusaknya tatanan yang sudah diatur. Di tengah jalan musuh sudah di depan. Di Ajmatis Syaikhain, tempat Syekh Hidayat lama tinggal dulu di Madinah, Hayul Mustarah. Kalau nak tahu sejarah perang Uhud, beliau lah tiap hari buka jendela Uhud di depannya. Ini beliau nih. Kalau saya paling lewat di situ tiap hari. 4 tahun, masya Allah. Kalau nak tahu seluk beluk Uhud, tanya dia berapa ekor top ada di atas. Nah, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kata Nabi, kemudian Nabi menyuruh tukang panah di atas Jabal Rumat 50 orang. Jangan kalian turun. Seperti apa keadaan, sampai kami menang atau kalah. Bahkan riwayat lain disebutkan, seandainya burung-burung pemakan bangkai sudah memakan jasad-jasad kami, kalian tidak boleh turun. Subhanallah. Jelas sekali. Jelas sekali. Nassan. Cuma sebagian tidak mau memahami secara tekstual. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terjadi peperangan. Alhamdulillah menang di putaran pertama. Orang-orang Quraisy Makkah sudah melarikan diri. Dia jauh. Mulailah sebagian memakai ilmu maqasidus syariah. Ini mohon maaf tidak sama yang saya ajarkan Ustaz. Fiqhul maqasid ini seperti yang diingatkan para ahli maqasid, selalu diingatkan oleh masyayikh, dalam setiap ilmu itu ada gulunya, termasuk di sini, yaitu menerapkan maqasidus syariah berlebihan. Kullu ma yatajawazul had inqalaba ila dhadd. Sesuatu yang melampaui batas pasti akan kembali kepada sebaliknya. Mereka mengatakan, mulai menafsirkan perkataan Nabi SAW. Kan Nabi suruh ini supaya kita hati-hati dalam peperangan. Sekarang peperangan sudah usai, ghanimah sudah di bawah, untuk takut mereka tidak dapat bagian. Akhirnya minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Tetapi yang tekstual hanya 11 orang. Yang kontekstual 39 orang. Ini untung kepala pasukan panglimanya tidak ikut, Ubaidullah bin Jahsh. Kalau sempat dia ikut, habislah mungkin turun semua. Untung dia bertahan. Tidak. Perkataan Nabi jelas, jangan dilanggar. Itu tafsiran kita saja. 39 turun. Disitulah Allah uji baginda Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan ujian berat, sebab senjata sudah diletakkan, senjata sudah diturunkan, dan mereka tidak akan menyangka ada lagi serangan. Tiba-tiba Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam memutar dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Dimulai dengan tukang panah tadi yang hanya tinggal 11. Akhirnya disitulah paman Nabi SAW Hamzah mendapatkan perlakuan yang biadab, yang takkan pernah dilakukan oleh umat Islam. Karena mutilasi dalam Islam tak dibenarkan. Kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Hukum mematahkan tulang mayat sama dengan hukum mematahkannya saat hidup. Nabi melarang ini dalam Islam. Dan insya Allah orang Muslim tak melakukannya. Hanya orang-orang kafir yang bisa melakukan. Sampai dibelah dadanya, dimakan jantungnya oleh Hindun sebelum masuk Islamnya. Dan inilah yang dilajat pada Nabi SAW. Dan sebanyak 70 orang sahabat waktu itu harus syahid. Dan ini sangat pahit. Nah, Nabi bilang ada yang lebih pahit lagi, yaitu ketika Nabi SAW lamma ishtadda adha Quraisy ba'da mauti Abi Talib wa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW arada nafsahu ala qabailil Arab wa dhahaba ila Taif. Dia pergi ke Taif, bertemu dengan Ibnu Abdi Yalil. Jangankan dapat sambutan yang seharusnya orang Arab terkenal menyambut tamu dengan baik, tapi karena yang datang tamunya adalah Rasulullah SAW yang seharusnya lebih dimuliakan, tapi karena kekufuran dan kebencian justru menghinakan Nabi SAW. Makanya penentang dakwah itu memang suka menghina.
penentang kebenaran itu suka menghina. Sebaliknya, orang yang mencegah kebatilan dilarang untuk menghina. Bahkan menghina orang-orang musyrikin pun berlebihan dilarang dalam Islam. Apalagi menghina sesama muslim. Tapi memang perangai penentang kebenaran selalu menghina dan mencaci sepanjang zaman. Ahlul ahwa juga seperti itu. Karena tidak ada jalan untuk menjelaskan kecuali dengan menjatuhkan. Tapi ahlul haq tidak. Mereka punya banyak dalil, punya banyak keterangan, punya banyak bukti, sehingga tidak perlu untuk mencaci dan memaki. Kalau ada yang melakukan berarti dia juga kekurangan itu. Kalau ada yang sudah masuk ahlul haq ikut memaki-maki dan mencaci, biasanya juga karena dua sebab, mungkin ahlul batil terlalu berlebihan atau memang dalam kondisi yang kekurangan juga. Allahul musta'an. Baiklah, Nabi SAW dicaci maki, dihina, dilempari dengan batu sampai berdarah. Singkat cerita, lihat Nabi kita SAW, al-hirsu ala nashril khair, dalam sikap dan akhlaknya. Nabi SAW mendapat perlakuan itu sampai saking sedihnya, tidak terbawa lagi pikirannya kaum muslimin. Di Makkah tak dapat, di sini juga tidak bisa. Kemana lagi? Sampai beliau berdoa dalam as-sirah disebutkan, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati ilaika wa qillati hilati. Innama ashku dha'fa quwwati ilaika wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya Rabbi, laula bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan betapa lemahnya kekuatanku dan betapa sedikitnya jalan yang bisa aku tempuh dan betapa hinanya aku di depan manusia. Tapi ya Rabbi, asal engkau tidak marah, aku tidak peduli. Ini kalimat kuncinya. Asal engkau tidak murka ya Allah, aku tidak peduli. Karena ridha Allah lebih tinggi daripada murka manusia ini. Ridha Allah lebih tinggi daripada bisa menghilangkan seluruh seluruh fitnah dan penghinaan yang dapat diberikan pada manusia kepadanya. Saat itu Allah mendengar apa yang dikatakan Nabi. Allah maha melihat apa yang dilakukan orang Quraisy dan orang-orang Taif kepadanya. Nah, Allah turunkan malaikat Jibril bersamanya malakul Jibal untuk menawarkan ke Rasulullah SAW. Allah maha tahu apa yang ada di hati Rasulullah SAW. Tapi Allah nak tunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW adalah yang daiman harisan alal khair, yang senantiasa ingin menebar kebaikan, bukan untuk menjadi pembuka kunci keburukan. Ditawarkan oleh malaikat Jibal, "Lau syi'ta ya Muhammad utbiqa alaihimul akhshabain." Kalau engkau mau wahai Muhammad, saya akan tautkan kedua gunung besar di Mekah ini ke atas mereka. Subhanallah. Ya, Nabi dalam suasana yang sangat tercekam, dalam kesempitan yang tidak ada ruang untuk bergerak sedikit pun. Tapi apa kata Nabi SAW? La inni la arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Jangan. Walaupun mereka adalah pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan, tapi saya tidak boleh seperti mereka. Saya tetap yang senantiasa membuka pintu kebaikan. Mudah-mudahan Allah keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti kemana kata Tuan Guru Helmi tadi, kalau dibuka panjang-panjang ini tidak cukup waktu. Ya, tapi mudah-mudahan tanbih ala ba'dhi yang yusyir ila ma khalfah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Nabi SAW dalam hal ini menjadikan dia selalu haris ala fatibabil khair. Di antara orang bisa menjadi pembuka, penebar kebaikan tanpa berbicara dan tanpa banyak berkata-kata, dengan bersikap. Berkata Imam Malik rahimahullah, kuntu idza wajadtu
fi qalbi qaswatan zahabtu ila majlisi Muhammad ibn al-Munkadir li'annahu ya'ti ila majlisihi as-salihun wa idza ra'aituhu lana qalbi ba'da dhalika ayyaman atau kama qala al-Imam Malik rahimahullah, saya bila sudah merasa hati ini terasa keras. Orang yang biasa lembut itu terasa kerasnya, tapi kalau keras selalu tidak terasa dia. Awalnya paling lembut rasanya kan, karena sudah keras membatu gitu. Dia sehingga dikiranya dia berarti lembut. Ma'asyiral kiram. Imam Malik merasa hatinya keras, dia datang ke majelis Muhammad ibn al-Qadir. Para'aitu ila hadihi wa samtih. Saya lihat bagaimana pembawaannya, bagaimana sikapnya dengan orang-orang. Falana qalbi. Makanya seseorang di antara mereka mengatakan, yani sadiquka au akhuka man yuzakkiruka bi ru'yatihi la bi kalimatihi. Saudaramu yang sesungguhnya yang mengingatkan kamu dengan melihat kepadanya, bukan dengan kalimatnya. Kalimat ini kaum muslimin, kata-kata ini, ya saya ikhlas, saya tulus, saya rela. Kadang-kadang di depan kamera ada istilahnya, namanya apa istilahnya Ustaz? Al-ibtisamat diplomasia, yaitu senyum diplomasi. Ya, kalau di depan kamera Masya Allah berangkulan, depan kamera Masya Allah cipika-cipiki, tapi di belakang hati na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi saudaramu adalah yang bila melihatnya kamu ingat kebaikan, bukan ketika melihatnya na'udzubillah minasyaitan. Ada sebagian orang kita melihat, bahkan belum melihat, mendengarnya aja kita ta'udzubillah. Tapi ada orang subhanallah mendengarnya saja kita membaca ya atau mengingatkan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah sesungguhnya saudara kita, di mana bukan hanya menebar kebaikan dengan perkataan tangannya, bukan hanya dengan lisannya, bahkan tingkah lakunya sendiri menjadi penebar kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dengan rahmatnya, dengan kemurahannya. Semoga Allah berikan kita pribadi-pribadi atau jamaah-jamaah atau golongan kita semuanya sebagai bagian dari yang membuka, yang senantiasa berusaha al-hirsu ala nasyil khair. Inilah maksud daripada doa Nabi Isa alaihissalam seperti ditafsirkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika dalam risalahnya kepada saudaranya. Ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa, apa doanya kaum muslimin dan muslimat? Waj'alni mubarakan aynama kuntu. Jadikanlah saya senantiasa diberkahi dimanapun aku berada. Berkata Ibnul Qayyim dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut, da'iyan ilallah atau da'iyan ilallah wa muzakkiran bihi, yaitu senantiasa menjadi penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan muzakkiran bihi, yang senantiasa mengingatkan kepadanya, mualliman lil khair. Sebelum itu mualliman lil khair, yang senantiasa dimanapun berada mengajarkan kebaikan, Kemudian da'iyan ilallah ta'ala, menjadi penyeru kepada agama Allah, muzakkiran bihi, mengingatkan kepadanya, muraghiban fi ta'atihi, dan senantiasa membuat orang bersemangat untuk taat kepada Allah, bukan justru bersemangat menempuh jalan lain yang tidak disyariatkan Allah. Karena hakikat daripada agama ini adalah ketaatan, bukanlah menjauhkan orang daripada jalan yang sudah dibentangkan oleh Allah tabaraka taala dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu kita dapatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Wallahu taala alam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk penyempurnaan materi kita di kesempatan hari ini menjadi pembuka pintu kebaikan part yang kelima. Taib, seperti biasa di sesi kedua ini kita akan bertanya jawab di 081273335531. Nanti juga kita akan beri kesempatan kepada ikhwah yang di studio. Barangkali ada pertanyaan, kita coba jawab pertanyaan yang pertama dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustadz semua dan para ikhwah yang hadir di studio juga kaum muslimin mendapat lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bolehkah kita menjadi pintu kebaikan dengan ini perlu ditanyakan Ustadz ya. Bagaimana resep atau nasihat dari Ustadz dan dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan dengan berpoligami atau menambah lagi Ustadz? Ini seperti apa Ustaz? Jazakallah khair. Tafadhol Ustaz. Karena kita tahu ketiga narasumber kita ini masih belum praktisi ya, masih masih teori. Nah, betul Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas responnya. Pertanyaannya ini pertanyaan yang selalu dihindari ini sebenarnya. Karena kita khawatir nanti menjawab dengan teori tapi tidak terlaksana. Ini baiknya menjawabnya Ustaz Dayat nih, karena sudah ada nampaknya arah sana. Tapi bagaimanapun sebagai sebuah syariat tentu kita harus paham. Kalau seandainya ada ketentuan yang datang dari agama, itu harus diterima. Kita belum mengamalkan, yaitu persoalan lain. Tidak boleh kita merubah hukum ketika kita belum bisa melaksanakan. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk dipahami. Persoalan poligami atau biasa disebut dengan ta'addud ya. Bahkan sebenarnya kalau seandainya kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang poligami itu sendiri, ya kan jelas ayatnya kan. Bahkan bisa saja perintah pertama itu sesungguhnya bukan satu kan. Itu kalau kita baca ayat itu perintah pertama itu justru untuk lebih dari satu dulu. Kan kan bunyi ayatnya apa itu? Fankihu ma tabal sebelumnya fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang baik, yang cocok bagi kalian, pertama 2, 3 atau 4. Nah, berarti 2 dulu perintahnya nih kan. Maka al-aslu fi poligami itu al-aslu fi nikah itu pesawat itu ya poligami sebenarnya. Kan awal perintah kan itu kan, nikahilah 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau seandainya kalian takut, ini takut misalnya ini. Takut tidak adil, fawahidah, maka satu saja. Nah, kapan satu ini diperintahkan? Kalau sudah tidak sanggup atau tidak mampu untuk berbuat adil. Maka sebagai sebuah syariat ya dipahami seperti itu gitu. Agama menganjurkan, tetapi sekali lagi tentu ada kriteria dan karakter-karakternya, syarat-syarat dan dawabitnya memang harus terpenuhi. Sehingga tidak boleh hanya semangat untuk berpoligami saja yang ada tanpa menjaga apa yang menjadi ketentuan agama. Itu tentu tidak akan menjadi solusi gitu. Kita kalau baca berdasarkan historisnya, sejarahnya ya memang poligami itu sebagai solusi. Dan sampai hari ini sebenarnya akan bisa tetap menjadi solusi gitu, karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu memang senantiasa untuk menjadi solusi bagi berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dulu ketika banyak suami-suami yang ikut berperang meninggal karena dia ikut berjihad, syahid di jalan Allah, tinggallah anak dan istrinya tanpa ada yang yang memberikan nafkahnya. Biasanya kan ada suaminya. Maka dengan adanya poligami,
ada yang menanggung hidup perempuan-perempuan tadi. Maka poligami itu sebenarnya yang diuntungkan perempuan, bukan laki-laki sebenarnya. Laki-laki tanggung jawab aja itu yang ada kan. Apalagi kalau sampai 4 kan, yang diuntungkan justru perempuan. Maka terima gaji tinggal terima, kasih istri. Kalau terima gaji, gaji diterima, kasih istri. Nah, jadi begitulah dalam catatan sejarah. Anaknya jadi tidak terlantar, dia mendapatkan rezeki dari Allah melalui suaminya yang sudah menikahi dia. Status sosialnya juga tidak lagi seperti yang sebelumnya. Maka betapa indahnya sebenarnya solusi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang menolak itu pada hari ini juga kebanyakan adalah perempuan, padahal yang diuntungkan justru adalah perempuan. Mungkin yang menolak itu karena dia belum berada pada posisi yang diuntungkan itu. Kalau seandainya dia sudah berada pada posisi yang diuntungkan oleh poligami, saya kira dia tidak akan menolak. Nah, jadi persoalan poligami itu sebuah syariat, ada ketentuan dalam beragama yang mungkin saja itu benar-benar bisa menjadi pintu pembuka kebaikan. Karena dia memberikan manfaat yang luar biasa kepada perempuan-perempuan yang tadinya terlantar gitu. Nah, jadi dibaca baik-baik sebenarnya bagaimana konsep poligami yang ada di dalam agama kita. Adapun tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu begini-begini dengan konsep poligami itu hanya orang yang tidak mengerti dengan syariat Islam. Kadang-kadang mereka tidak membolehkan poligami, tapi membolehkan adanya simpanan pergaulan bebas dengan perempuan mana. Pergi ke kota sana ada pula perempuan yang lain. Sementara dia secara teori poligami itu ditolaknya, tapi secara praktek kadang yang menolak itu suka untuk melakukan gitu. Maka mari kita adil dalam memandang syariat ini. Setiap ada ketentuan dari agama pasti baik. Tidak akan pernah ada ketentuan agama boleh oleh agama, dianjurkan oleh agama lalu buruk, itu tak akan pernah ada. Kita lah yang harus memahaminya, dan sekali lagi jangan sampai ketika kita belum sanggup untuk melaksanakan, bukan hukumnya ini yang harus kita utak-atik gitu. Nah, semangat kita itu yang harus disejalankan dengan apa yang ada pada syariat agama. Saya kira itu mungkin silahkan ditambah oleh mas saya yang lain. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Ini memang pertanyaan ringan sebenarnya, tapi berat untuk dijawab karena kita semua belum praktisi. Ada tambahan Ustaz? Sadat mungkin? Mungkin nanti akan ada episode diktat khusus poligami Ustaz ya. Masya Allah. Kita ke pertanyaan saya, atau ikhwah yang di studio ada pertanyaan? Ada? Nah, fadal. Masya Allah, double pertanyaan.
Baik, saya dulu. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Ahlan wa sahlan di tempat ini, di studio kita bersama. Ya, terkait dengan sebagian orang tua yang mengantarkan anak lebih awal ya kepada guru dengan melepaskan tanggung jawab mendidik di rumah begitu. Seperti tadi mengaji ataupun mengenalkan huruf-huruf hijaiyah dan seterusnya, atau mentalkin kalimat-kalimat atau surat-surat pendek. Nah, ini yang diingatkan oleh para ulama kita bahwa mengajarkan anak Al-Qur'anul Karim itu merupakan syiar min sya'airid-din. Orang tua harus faham itu, bahwa tanggung jawab kita kepada anak kita itu diantaranya adalah mengajarkan syiar Islam. Di antara syiar Islam itu adalah mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Makanya dalam sebagian ungkapan para ulama, fa idza tahayya at-tifl, kalau anak itu sudah siap, dalam artian siap ditalkinkan dan pendengaran anak itu sudah mulai berfungsi, akhadha bitalqinil Qur'an. Yang pertama kali yang dikerjakan oleh orang tuanya adalah mentalkinkan Al-Quran itu sendiri. Ini artinya bahwa tugas kita sangat mulia. Makanya saya katakan tadi kan, bahwa hadirnya anak itu adalah hadirnya kebaikan yang sangat banyak untuk kita orang tua. Nah, ketika kita sudah memahami anak kita, dia sudah mulai lisannya mulai berucap, pendengaran sudah mulai baik, maka kemudian disitulah tugas kita orang tua untuk mengawali perjalanan hidupnya dengan mengajarkan Al-Quranul Karim, membacakan ayat-ayat pendek tadi. Karena ketika kita sudah mulai melakukan hal itu, maka di sini kata para ulama nantinya faedah yang pertama yang didapatkan adalah dia akan faham kalau Allah itu Rabbnya dan Al-Quran sebagai kalamnya. Jadi yang diajarkan pertama oleh orang tua mentalkinkan itu, mentalkinkan Al-Quranul Karim. Nah, berbeda nanti sebagian para ulama, apakah nanti di awal-awal itu kita mesti gabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Di dalam mazhab ini banyak sekali ya. Dalam mazhab ini kalau kita lihat di berbagai benua ya, maka itu akan berbeda-beda dia. Nah, saya katakan kembali bahwa mentalkinkan Al-Quran itu pekerjaan mulia, dan sampai yang saya katakan tadi, Al-Fatihah itu dapat dari lisan bunda misalnya, anak pertama, gitu kan? Maka kita jangan ketinggalan surat-surat yang lain. Atau mungkin karena kesibukan kita, semua istri memborong semua kebaikan itu. Nah, kita juga harus merasa mana nih surat atau paling tidak doa-doa yang di hari lisan kita. Subhanallah, Hasan menceritakan bagaimana Rasulullah mentalkinkan, membacakan doa kunut, mengajarkan doa, dan kemudian banyak sekali diriwayatkan oleh ya anak-anak yang menceritakan bagaimana orang tua dulu ya mereka hafal itu dari lisan orang tuanya. Inilah tauladan yang terkadang hari ini hilang dalam kehidupan kita. Semangat yang ada bagaimana anak secepat mungkin masuk ke sekolah. Padahal dalam usia 0 sampai 2 tahun itu dalam fase pendidikan memang ada pada orang tua. Sebagaimana Allah katakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Itu jelas sekali pesan Allah di situ. Memang usia 0 sampai 2 tahun itu memang disitulah bentuk pendidikan yang Allah titipkan kepada para bunda, para ummahat, dengan menyusui, dengan belayan, dengan kasih sayang, ciuman, pelukan, itu semuanya proses pendidikan. Jangan dikira itu sesuatu yang biasa saja. Allah sudah pesankan kepada kita agar menjaga fase itu, karena fase emas akan menginjak fase 3, 4, 5,
Dan itu kata ulama pendidikan, itu fase di mana anak sangat pintar meniru. Bayangkan kalau di sekolah itu ya banyak hal yang dilihat, banyak hal yang ditengok. Apalagi diserahkan kepada guru-guru yang barangkali tidak tepat gitu dalam bab kita pahami akidahnya, mungkin dia tidak memahami agamanya, akhlaknya, maka sungguh sangat banyak yang akan didapati. Makanya muncullah sebuah kaidah ya, banyak yang tertanamkan pada anak, ya tertanamkan pada anak bukan karena diajarkan tapi karena dilihat oleh beliau. Yang tertanam pada anak itu lebih banyaknya karena dilihat, tetapi bukan karena diajarkan. Maka di sinilah pentingnya sekali lagi kepada kita para orang tua agar ya kita mencoba untuk memaksimalkan usaha kita. Dan betul memang alasan tadi bahwa kita tidak semua menguasai, ya kan? Saya enggak hafiz, gimana saya mengajarkan anak saya Al-Quran dengan sempurna? Memang ada fasenya nanti anak itu akan masuk usia-usia pendidikannya. Masuk usia pendidikan, kita cari sekolah, kita cari guru yang betul-betul mendidik, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mendidik akhlak, adab anak kita. Kalau mengajarkan dengan hanya memindahkan ilmu dari buku ke dia anak, bisa, siapapun bisa itu. Makanya dalam bab pemilihan guru itu sangat penting. Ya, tidak sembarangan kita mencari guru anak-anak kita. Makanya di antara nasihat dulu para ulama terhadap para pendidik anak-anak mereka apa? Ya, hendaklah yang kamu perbaiki sebelum mengajar anak saya itu adalah diri kamu sendiri. Karena sesungguhnya yang baik menurut anak saya itu adalah apa yang kau lakukan. Karena matanya tertuju ke kamu. Dan yang buruk menurut anak saya apa yang kamu tinggalkan. Nih, kalau seandainya yang dilakukan oleh guru itu sesuatu yang salah, maka akan sangat mudah terekam di sisi anak kita. Apalagi usia 3, 4 itu ya, usia-usia kalau bahasa di luar untuk pendidikan itu ada ya, ada PAUD, ada TK dan seterusnya. Itu kalau para ummahat memang punya waktu banyak di rumah, memang hanya mendidik anak-anaknya dan tanggung jawab di rumah tangganya, maka jangan segera untuk mengantar anak untuk keluar. Tapi didiklah ya, kemudian tanamkan keimanan, ya, tumbuhkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecintaan kepada Al-Qur'anul Karim, agar ketika Al-Qur'an itu menjadi kurikulum pertama dalam perjalanan hidupnya, itu akan menjadikan ya pikirannya, hatinya hidup di dalam kedua itu adalah cahaya Al-Qur'an itu sendiri. Nah, oleh itu ya tujuan kita setelah kita mengambil bagian, maka kita serahkan ke lembaga untuk diajarkan fikih, untuk diajarkan tauhid, untuk diajarkan hadis dan yang lainnya. Maka pahala yang kita dapatkan seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita akan dipasangkan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan itulah tujuan kita dan cita-cita kita bersama di dalam mendidik anak-anak kita ini. Bukan untuk digadang-gadangkan, ya, ditepuk-tepuk tangan, kemudian hadir untuk menjadi sebuah ya dalam sebuah audisi dan seterusnya, enggak. Karena ini waqi dalam kehidupan saya pernah menemukan di lembaga kita itu ada seorang suami istri pasangan datang langsung ke saya, nanya, "Ustaz, di sini apakah sekolah tahfidz?" Saya katakan tidak, kami menamakan dengan tahfidz, tapi insya Allah anak akan bisa menjadi hafidz. Kenapa Bapak Ibu? Saya bilang karena saya pengen anak saya 6 bulan ke depan itu sudah selesai. Saya hitung, karena 6 bulan ke depan itu Ramadan masuk. Masuk. Ternyata memang benar dugaan saya bahwa dia punya niat untuk dijadikan anak ini salah satu peserta audisi. Saya tidak mengatakan hukum lomba musabaqah itu enggak, itu dalam babnya nanti saya ilmin. Boleh. Tapi anak-anak yang tumbuh mencintai Al-Quran itu sudah tunas yang kecil itu sudah kita rusak dengan unsur duniawi. Tumbuhkan dulu sudah iman kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim dan seterusnya. Bahkan ada juga wali santri yang ada juga orang-orang yang menginginkan kalau bisa sekolah itu dari pagi sampai sore, bahkan mungkin sebelum maghrib pulang anak itu.
Ini pemikiran yang salah dalam pendidikan. Jangan dikira anak di sekolah itu baik sepanjang hari. Yang bikin pusing tuh gurunya nanti. Nah, saya bisa menangkap kenapa dia mencari sekolah seperti itu. Karena dia bekerja sibuk dari pagi sampai sore. Bahkan sering, Pak, saya dalam wawancara menerima guru di tempat kami itu sering saya analogikan itu. Dia bekerja, istri bekerja, suami bekerja. Ya kan? Bahkan pisah tempat bekerja. Suami itu terkadang pulang sekali seminggu dari tempat kerjanya di luar kota. Istrinya juga kerja di luar kota. Tapi pagi pergi pulang sore. Ingin masuk ke lembaga kami. Saya tanyakan. Terus anak-anak sama siapa? Satu kalimat dengan pembantu. Saya tanyakan satu hal. Ibu punya emas? Punya. Ada setengah kilo? Saya bilang, enggak ada, Ustaz. Andaikan ada emas setengah kilo itu, beranikah ibu titipkan kepada pembantu ibu? Saya bilang, enggak berani, Ustaz. Nah, anak ini yang aset dunia akhirat, yang kata Rasulullah kalau dia berdoa kepada Allah nanti, Allah angkat derajatnya di akhirat kelak orang tuanya itu. Ketika dia diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia berkata, dari mana aku dapatkan ini semua? Ini adalah doa istighfar yang dimintakan oleh anakmu di dunia. Bayangkan, apakah kita abaikan? Apakah kita sia-siakan? Apakah kita anggap ini ada hal yang biasa? Ego untuk mencari dunia mengalahkan pendidikan kita. Saya bilang, apakah tidak cukup dengan rezeki yang sudah ada? Babnya bukan karena tidak cukup, ya. Karena memang ambisi dunia yang mengisi relung hati kita ini, sehingga kebaikan yang sangat banyak itu terabaikan, termasuk dalam bab ini. Maka kepada kita yang memiliki anak yang masih usia kecil dan akan berniat lagi kembali untuk mendapatkannya, maka fahamilah konsep Islam dengan sebaik-baiknya, karena kita memiliki amanah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum anak nanti akan diminta baktinya kepada kita oleh Allah, tentu kita sebagai orang tua, sebagaimana Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi tugas antara kita dan pasangan kita, kemudian ada yang kita ambil sebagai porsi orang tua, dan ada juga yang akan diambil oleh gurunya di lembaganya. Intinya bahwa kalau kita mampu, ya silakan untuk kita ambil terus lanjutkan. Ini tidak hal yang aneh dalam kehidupan para as-salaf, ya, bahwa dalam generasi dulu di belajar hadis itu dari orang tuanya, Zat, ya, belajar fikih dari orang tuanya, dapatkan pemahaman ini dari pamannya, dari ibunya, dari bibinya, itu biasa. Kalau kita baca manaqib para ulama, itu biasa kita dapatkan itu, karena memang dulu mengambil bagian untuk itu. Hari ini tidak dapat dalam catatan sejarah bahwa hal-hal seperti itu semua telah diserahkan ke guru-guru yang mengambil perannya. Maka kembalikan kepada fungsi kita sebagai orang tua untuk mendidik sejak awal. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin untuk lebih komplit nanti antum juga bisa simak ini kajian-kajian Ustaz seputar pendidikan anak dan keluarga. Nah, kita ke pertanyaan yang kedua Ustaz, untuk komunitas ini agar lebih baik, bermanfaat. Nah, Ustaz. Baik. Bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dikatakan bahwa bisa saja komunitas itu lebih banyak melalaikan gitu ya. Itu bisa saja terjadi ketika individu-individu dalam komunitas itu memang orang-orang yang tidak saleh, orang-orang tidak akhyar, orang yang tidak pilihan, yang jauh dari Allah. Bisa saja, bahkan bisa menimbulkan keangkuhan kalau tidak hati-hati. Itu ada komunitas moge namanya ya, yang motor gede yang besar-besar itu. Di jalan sudah asal-asalan kadang, yang juga seolah-olah dia aja yang punya jalan. Kita harus minggir semua kalau mereka lewat. Itu bisa menimbulkan keangkuhan itu. Wah, saya ini orang begini, orang enggak terikat oleh pekerjaan, duit banyak, kan bisa itu terjadi. Tapi kalau seandainya itu diarahkan kepada kebaikan, tidak ada masalah. Ada grup moge bikar subuh. Subuh-subuh mereka berangkat ke masjid mana gitu kan, pergi sholat subuh.
Kadang di Kampar sudah mulai ada sekarang itu ada orang mau dibuat seperti itu. Kan jadi beda kan? Ini untuk hal yang baik, ini untuk hal yang tidak baik. Maka tadi dikatakan komunitas itu bukan pula dilarang oleh agama, tapi agama membimbing agar komunitasnya tetap berada pada kebaikan. Maka kita lihatlah panduan-panduan para ulama seperti apa. Ada satu nasihat dari para ulama-ulama kita, mereka mengatakan begini, la tashab illa rajulaini, jangan bersahabat kecuali dengan satu di antara dua orang ini. Rajulun tata'allamu fi amri dini fayanfa'uk, seorang yang kamu bisa belajar darinya tentang dari agamanya, lalu bermanfaat bagi kamu untuk agama kamu juga. Wa rajulun tu'allimuhu fi amri dinihi fayaqbalu mink, atau seseorang yang kamu ajarkan kepada dia agama lalu ia menerima. Nah, maka kalau kita berada pada satu komunitas, ada yang salah, kita sampaikan itu salah, jangan lakukan. Mereka tidak terima, tinggalkan komunitas itu. Buat apa bersama orang seperti itu? Tapi kalau dia terima, nanti berubah dia, berarti kita sudah menjadi kunci kebaikan. Ya kan? Jadi dua itu aja yang jadi teman kita. Orang yang kita bisa belajar tentang agama lalu bermanfaat untuk agama kita, atau orang yang mau kita ajarkan agama lalu dia terima dan bermanfaat pula bagi dia. Maka azas di sini adalah azas manfaat. Ketika kita bisa saling memberikan manfaat. Karena berteman itu bukan oleh kepentingan, bukan oleh kesenangan. Dulu kita contohkan saja, ada orang berteman karena kesenangan, karena dia lucu. Pokoknya asal ketemu dia rame. Nggak ada lu, nggak rame. Pokoknya asal ketemu dia ada aja cerita-cerita. Orang suka sama dia. Kalau berteman dengan orang karena lucunya, habis lucunya nanti hilang pertemanan. Kalau berteman karena kepentingan, habis kepentingan, habis pula pertemanan. Tapi bertemanlah demi mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa memberi manfaat sehingga agamanya bisa berubah menjadi lebih baik, atau kita bisa mengambil manfaat dari dia untuk memperbaiki agama kita. Kalau itu tidak didapatkan, tinggalkan komunitas itu. Itu rumus yang sangat mudah saya kira. Maka yang harus kita jaga itu benar-benar adalah agama kita, adalah iman kita, adalah akhlak kita, bukan menjaga persahabatan sementara ia bisa merusak iman dan merusak agama. Sekira itu mungkin. Terima kasih. Jazakallah khair. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mungkin yang penting di satu komunitas itu harus satu frekuensi manhaj dan ini dulu Ustaz ya. Agar tidak banyak yang melalaikan. Baik, kita ke pertanyaan terakhir sepertinya sebelum kita tutup kajian diktat di kesempatan hari ini. Dari Ramadan Karim di Sukajadi. Assalamualaikum Ustaz. Ingin menjadi bagian dari berbagai kebaikan Ustaz. Apakah saya boleh menghadiri berbagai majelis Ustaz tanpa memandang siapa ustadznya? Termasuk yang dikatakan majelis bid'ah, saya ikut juga karena saya ingin berbagi kebaikan dan menjadi pembuka pintu kebaikan. Kemudian apakah dibenarkan juga atau dapat manfaat juga seorang dai misalnya yang menyebarkan berbagai macam kebaikan tapi dia sendiri ternyata tidak melakukan kebaikan itu? Naam Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sebenarnya saya tidak ingin menjawab tadi nih. Saya kira dah habis pertanyaannya, tapi dapat pula yang sulit. Apakah boleh kita bermajlis dengan siapa saja? Tadi sepertinya sudah jelaskan oleh tuan guru kita. Andainya majlis itu membuat antum baik, semakin istiqamah, semakin teguh dalam agama, berarti majelisnya baik. Tapi kalau seandainya majelisnya membuat antum semakin menjauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin goyah dengan apa yang harus diyakini, maka berarti bukan majelis kebaikan, antum tinggalkan. Atau antum berada di majelis
yang kalau antum berpengaruh di situ, bukan dipengaruhi, karena kita ini dua saja, mu'assiran atau muta'assiran, berpengaruh atau dipengaruhi. Berpengaruh tidak, justru dipengaruhi, berarti majlisnya tidak baik, maka kita tinggalkan. Apakah terlepas daripada orang yang menyerukan kebaikan dia sendiri tidak melakukannya? Andainya antum masih punya peluang untuk menyebar kebaikan melaluinya, ya teruskan. Tapi kalau seandainya justru menjadi penghambat untuk suatu kebaikan, ya tinggalkan. Alhamdulillah, dunia itu luas. Dunia itu luas. Inna ardallahi wasi'ah. Bisa kita mengganti dengan majelis-majelis yang lebih bermanfaat. Itu saja, wallahu taala alam. Baik, tak ada tambahan Ustaz. Jadi tidak ambil baik buang buruknya itu Ustaz ya. Dengan semua majelis. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di kesempatan pagi hari ini di Diktat episode 20 menjadi pembuka pintu kebaikan part yang kelima, bisa bermanfaat untuk semuanya. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.